bawah penguasaan. Ya, jadi gini, satu yang harus dipahami, yang pertama ya, ini pesan ya dari ini kita, Loli itu anaknya dan sampai saat ini ada di dalam kartu keluarga, nggak pernah dicoret-coret. Kalau dicoret pasti ngelibatin saya dan belum tentu juga saya mau kalau harus, karena di kakak itu masih anaknya. Yang kedua, Loli tidak ditahan, tidak ada yang menahan. Tidak ada yang menahan. Dia di bawah kekuasaan orang tuanya, dalam hal ini adalah ibunya, Nikita Mirzani. Teknis itu menjadi haknya di kita. Apakah dia sama pamannya biar dia bisa ditenangkan, atau sama adiknya Nikita biar ditenangkan, itu teknis, saya nggak masuk ke sana. Yang saya masuk, Loli tidak ditahan, tidak ada dalam penahanan karena dia anak di bawah umur. Kalau untuk kondisi saat pemeriksaan, dia itu kooperatif apa? Kooperatif aja, nggak ada masalah. Ya dia pertama ya dia jelasin semua lah. Nggak ada sesuatu yang ditutupin dan sebagainya. Di apartemen bagi itu berontak-berontak apakah satu? Nggak ada berontak, nggak ada apa. Ya pertama aja dia marah-marah, ngapain aku di sini? Ya bilang jelasin aja. Bang, katanya nih Mail sama Kanikmir mengalami pengancaman pembunuhan. Gimana Bang? Nah itu kalau memang datanya ada, kalau memang Anda punya, memang ada pada saat itu pengancaman, tapi kita lagi cari dokumennya. Ya kalau memang dokumennya itu memenuhi syarat minimal 2 alat bukti, saya laporkan pasti. Tapi sejauh apa Bang mungkin pengancamannya? Maksudnya ya memang mau dibunuh. Continue gitu. Mau dibunuh. Saya nggak tahu seperti apa. Yang saya dengar sendiri pada saat kejadian itu mau dibunuh. Bentuk ancamannya mau dibunuh. Maksudnya lewat SMS ya, atau ya, telepon. Waktu teleponan. Tapi waktu itu kan memang situasinya lagi mau ngajak Loli balik. Itu aja. Nah itu terjadi di Kanikmir sama Mas Mailnya dua-duanya? Nggak ada, yang saya dengar waktu itu Nikita. Kita yang lagi bicara, atau dengan siapa dia bicara, karena kan itu pembicaraan Nikita itu memang lagi di loudspeaker, saya dengar. Terus ancaman itu berlangsung berapa lama Bang? Nggak, saya nggak dengar, nggak hitung waktu, yang jelas ada kalimat itu pengancaman. Tapi kita lagi kumpulin buktinya lagi. Tapi yang Abang tahu sudah berapa kali gitu? Maksudnya apakah 2 kali panggilan? Enggak, belum sempat kita laporkan. Ya karena kita konsentrasi di persoalan ini, karena ini yang paling penting. Karena ini adalah untuk melindungi anaknya Nikita Mirzani, Loli. Bang, untuk kondisi Kaniki sendiri pas menjemput Loli seperti apa? Banyak yang bilang katanya Niki ngedrop, nggak enak badan pas malam pulang itu Bang. Ya capek lah ya, jadi mungkin capek karena kan dia kurang tidur malam itu. Terus sama saya pagi sudah saya datengin rumahnya, terus setelah itu nggak lama sama-sama dengan saya. Ya cukup lama lah ya, terus habis itu proses di sini, ya wajar kalau dia kecapean. Jadi nggak ada. Yang jelas tujuannya dia adalah mencari keadilan untuk anaknya. Bang, benar nggak kayak Mbak Niki ada luka di hidungnya karena cakaran dari Loli? Nah, saya nggak ngelihat ya. Tapi kalau dia lagi pakai itu, ya memang kan habis lagi dilakukan pengobatan jauh sebelum ada masalah. Berarti tidak ya? Nggak ada apa-apa. Bang, kabarnya Abang mau ngelaporin juga nih nanti hari Senin. Boleh dijelasin ke Bang ini apa yang mau dilaporkan? Ada sebenarnya info sama teman-teman lapangan aja sih. Belum ada. Belum ada. Soal apanya pun maksudnya belum ada. Saya bilang kita konsentrasi di persoalan perlindungan anak ini karena tujuan kita adalah melindungi korban. Ya, ini korbannya adalah Loli. Mungkin sedikit tanggapan Bang soal preskon kemarin Bang Rasman dengan Fadel Bang, bahwa ada beberapa bantahan dari pihak sana yang menyebut bahwa Loli tidak melakukan hubungan, tidak aborsi, Loli tidak melakukan apa yang dituduhkan Bang. Dituduhkan. Ngapain sibuk-sibuk begitu kalau nggak ada apa-apa? Katanya ini cuma cari sensasi aja gitu. Hah? Ngapain sempat bilang gitu. memperlihatkan hasil USG. Apa gitu? Ini kan negara hukum ya, dan ini USG tiba-tiba anak di bawah umur bawa USG, itu ngapain? Itu kan nggak sah secara hukum. Anak yang di bawah umur itu tidak boleh melakukan perbuatan hukum, termasuk perbuatan yang begitu tanpa izin orang tuanya. Jadi harus diantarkan orang tuanya untuk dilakukan. Kalau tidak ada diantarkan orang tuanya, nah terus dari mana itu? Nah, jadi secara hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu adalah perbuatan yang tidak sah
dan tidak mengikat secara hukum kepada pihak siapapun juga. Udah selesai, aku kan nggak repot-repot jawabnya. Mungkin pihak sana dia mau ngasih tahu kalau berita ini nggak benar, mau buktiin dan mau ngasih tahu kalau sekalian membersih nama gitu mungkin. Gini, menurut KUHAP, terpaksa saya harus kuliah lagi. Menurut KUHAP, dalam proses hukum pidana, yang pertama kali dijadikan nomor urut 1 itu adalah yang dijadikan dasar bukti itu adalah keterangan saksi. Ya, setelah itu bukti tertulis, setelah itu pendapat ahli, ya, setelah itu adalah keterangan terlapor atau tersangka. Nomor urut terakhir orang yang dilaporkan. Nah, di dalam KUHAP pasal-pasal selanjutnya, seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa, kalau terdakwa itu berarti di pengadilan, kalau tersangka masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan, itu jangan lagi membantah. Diam boleh, lu bayangin, diam itu boleh karena tidak dibutuhkan. Keterangannya itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu adalah keterangan saksi. Yang dibutuhkan adalah bukti tertulis. Yang dibutuhkan keterangan ahli. Yang dibutuhkan adalah pengakuan. Gitu. Kalau orang yang dilaporkan mau ngomong apa saja, mau bicara apa saja, silakan. Karena kami tidak ke sana. Kami membuktikan dengan proses pembuktian lain, yakni kita bawa saksi, saksinya yang bertemu, saksinya yang membawa, saksinya yang tahu persis persoalan ini. Dan munculnya baru beberapa hari, yang selama ini saya tidak tahu dia siapa. Datang dia, saya yang tahu, saya yang menasehati, bla bla bla. Saya tidak perlu jelaskan di sini karena ini terkait anak. Dah, gitu saja. Jadi kembali ke hukum acara pidana, ya, seorang yang menjadi tersangka menurut hukum pidana, seorang yang menjadi terdakwa menurut hukum pidana, jangankan bantah, diam boleh. Lu bayangin, saya nggak mau diperiksa jadi silakan, nanti dibuatkan berita acara, saya keberatan diperiksa, apalagi bantah-bantah, suruh bantah lah tiap hari, nggak pusing gua. Dah, enak kan? Nah, ya biar gampang, nggak usah repot-repot kalau sama saya. Bang, benar nggak sih Bang, katanya Kanigmer ini mau memasukkan si Loli ke lapas anak, gimana Bang? Ngapain di sana? Enggak lah. Jadi saya tidak akan masuk dulu ke persoalan emosional ya, karena ini urusannya Niki sama anaknya. Jadi gini, ibu itu selalu memaafkan anaknya. Ibu, semua ibu pasti akan memaafkan anaknya. Anak itu pasti akan meminta maaf sama ibunya. Seperti itu. Jadi kita biarkan saja. Makanya waktu saya ada malam itu saya selalu mohon doakan saja anak sama ibu ini. Itu yang saya inginkan, doakan dia. Bagaimana seorang anak sama ibu seorang anak, kita doakan. Ibu pasti memaafkan anaknya dan anak wajib minta maaf sama ibunya. Artinya Kanigmer sendiri nggak ada planning ke sana ya? Nggak ada, itu nanti saya ya. Saya yang paham itu. Mungkin alasannya kenapa Niki menitipkan anaknya ke UP2. Ngapain dititipin sana? Kok ada di penguasaan kita kok. Katanya dari pihak polisi bilang Ya jawab tanyanya ke polisi dong, ngapain ke gua. itu menurut maksudnya. Enggak, kalau yang saya tahu malam itu anak ini dibawa kekuasaan Niki, teknis. Apakah saat ini ada di rumah Niki atau di rumah Erwin, itu teknis. Ya. Nah, itu teknis saya tidak jawab. Yang jelas anak ini tidak ditahan, satu. Anak ini tidak ada di dalam tahanan manapun juga dan tidak ditahan. Anak ini masih di bawah umur, di bawah kekuasaan Niki dan Niki yang punya hak. Anak ini ada dengan siapa? Saya tidak boleh menjelaskan ada dengan siapa, karena itu Undang-Undang Perlindungan Anak yang bicara. Dia tidak boleh menjelaskan. Termasuk alat komunikasi Bang, segala handphone atau Nggak boleh. Nggak boleh saya menjelaskan hal-hal yang terkait dengan teknis. Karena itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang harus saya jelaskan, anak itu tidak ditahan karena anak itu di bawah umur dan anak ini adalah korban. Yang kedua, ini kita punya hak untuk anak ini mau di mana. Itu teknisnya sama kakaknya, kan paling dekat sama pamannya ya, atau kakaknya Niki. Mungkin sama itu saya juga nggak tahu. Bang, tapi dari HP-nya Loli sendiri yang sudah dipegang Kanigmer itu kelihatan nggak Bang, maksudnya bukti-bukti baru yang tipis-tipis mungkin Bang barangkali? Saya belum ketemu lagi sama Nikita. Kemarin kalau HP sempat dia ngomong, tapi kan itu saya nggak masuk ke sana lah ya. Nanti dia pasti akan kasih ke saya kalau ada bukti. Bang, boleh tanggapannya yang kemarin Kanigmer bikin story soal bungkapin kekesalannya yang pakai
filter gitu di story-nya. Apa itu? Dia ngungkapin kesalahannya ke Fadel gitu, kayak Dia bikin story, juga sih, ya bikin story lah, Kalau cerita tanya lah. ke Nikita. Ya, saya nggak mau nanggapin lo Kalau haknya Nikita. kalau secara kekeluargaan di sana Apa? jika diizinkan Iya, anaknya Gini, berarti Nikita sudah pernah sampaikan waktu diwawancara, pintu udah gemboknya dibuang di laut, kuncinya udah nggak bisa dibuka, selesai. Berarti udah nggak ada pintu damai ya, Bang? Jadi pintu perdamaian dikunci, digembok, kuncinya udah dibuang di laut, nggak bisa dibuka, nggak bisa dibuka lagi. Ini pating saja proses ini. Jadi Walaupun emang jembatan tekadnya niatnya Niki ini buat masukin Fadel ke penjara ya, Bang? Maksudnya, Bang? Kenapa? Emang Niki bertekad untuk masukin Kagak Fadel? ada. Nikita itu hanya lapor. Oke. Undang-undang yang menentukan. Oh. Yang memeriksa polisi serahkan ke polisi. Bukan Nikita punya hak nahan-nahan orang kok. Tapi Nikita adalah yang lapor. Ya, jadi kalau orang yang lapor jangan dikatakan bahwa orang mau menjarain orang. Yang mengatur orang masuk penjara itu undang-undang. Yang melaksanakan undang-undang itu penyidik atau polisi dan jaksa dan pengadilan, gitu caranya. Ya, oke. Berarti agenda selanjutnya apa? Ada agenda Selanjutnya saya mau pulang. Bang, tapi kalau jembatan perdamaian tadi Bang, jembatan perdamaian. Apalagi kan sudah dibilang Maksudnya itu. Fadel misalnya membawa bukti, terus mohon-mohon dan Mohon sebagainya. apa? Mohon Sujud secara, kaki ya. barangkali Bang. kepada ini calon mertua Calon mertua ya. Mertua, Bang. Saya sebetulnya ingin sekali HP ini saya banting terus pecah. Terus bagaimana caranya saya balikin HP ini jadi? Beli lagi Bang yang baru. Bener nih, pinter nih jawabnya. Jadi Kasih aja dulu. gitu. Jadi hal yang baru ya. Kalau hal yang baru ya Anda bisa tahu dong. Ngapain kita bahas lagi? Bang, mungkin ada pesan untuk Loli barangkali Loli itu sudah seperti anak saya sendiri. Untuk Rasman Itu lah. kemarin waktu malam itu sempat saya rangkul dia, kenapa nak kamu ini? Kenapa kamu sebut namanya? Itu mamamu. Iya, dia mama saya. Ya sudah, kalau mamamu sebut mama. Itu asli dia ngomong, itu mama saya. Yang selama ini dia teriak-teriak itu nggak ada ketemu sama saya. Loh, itu mamamu. Iya, itu mama saya. Ya sudah, saya rangkul. Nah, kamu jangan terlalu meledak-meledak seperti itu. Itu malam itu di sini. Tanya sama polisi kaget semua kok. Kok sama saya itu. Emang dia itu sudah seperti itu. Karena dekat sekali sama dari kecil sama saya loh itu. Dan setelah dia ngomongin itu dia mulai tenang, Bang, atau seperti apa? Tenang dia ngomong, Om, kan saya agak waktu dia lagi marah-marah kan saya agak menjauh. Terus Ya. bilang, Om, kenapa menjauh sini, Om? Ya udah, ya kenapa kenapa kamu marah-marah gini? Kenapa kau sebut namanya? Itu mamamu. Iya, mama saya. Ya sudah, sebut mama. Biasanya manggilnya Mimi kalau nggak salah, lupa saya. Respon Loli Ya udah seperti itu. Terus habis itu dia neteskan air mata, saya rangkul kan. Ya udah, ini udah kamu tenangin diri. Mungkin kamu kaget-kaget kok banyak orang. Karena ini mamamu cari keadilan di sini untuk kamu. Mamamu mencari keadilan untuk kamu. Nah, itu saja yang kamu harus pahami. Ibumu sayang. Kalau nggak sayang nggak begini dia. Nggak mencarikan keadilan untuk diri. Itu saja yang kamu harus paham. Banyak orang kadang kita tidak paham apa yang dilakukan oleh orang tua kita untuk kita. Ini yang diberikan pembelajaran oleh seorang ibu. Bagaimana dia berjuang untuk anaknya. Oke? Seperti itu saja penjelasannya. terakhir Bang, Apa? ada bocoran pemanggilan terlapor Bang? Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan. Dipanggil. Tanya ke sana. Oh, iya. Pastinya minggu depan ada proses. Tapi siapa yang dipanggil tanya ke sana. Nanti kalau saya yang meriksa, hari ini saya panggil. Karena ada konfrontir nggak, Bang, sama LM? Enggak lah, nggak ada info apaan. Sama ini LM, satu lagi, bukan Bang. Terakhir, Bang. LM. Bentar Bang, terakhir satu lagi, barangkali bisa sampaikan pesan untuk Fadel Bang, Hah? Enggak. Rasman ya, Rasman. Enggak. atau Rasman. Enggak juga. Ikutin aja hukum acara. Ya. Jadi kalau hukum acara itu pembuktian itu dimulai dari keterangan saksi. Jadi beda dengan perdata ya. Kalau pidana itu kuncinya di keterangan saksi, kuncinya di bukti tertulis, kuncinya di pendapat ahli. Nah, beda dengan perdata. Perdata itu yang pertama jadi alat bukti adalah bukti tertulis. Nah, saya katakan tadi, menurut KUHP seorang tersangka dan terdakwa boleh menolak untuk diperiksa. Boleh menyangkal, bahkan boleh diam. Bayangin, kurang apa lagi diatur sama KUHP? Kurang apa lagi negara ini memberikan perlindungan? Jadi nggak usah repot-repot, bantah-bantah, ngapain? Oke, terima kasih Bang Kami.